Jauh sebelum gemuruh mobil dan gedung pencakar langit mendominasi bumi seperti sekarang, hiduplah seorang nabi yang soleh bernama Nuh di tengah masyarakat yang dilanda kemaksiatan dan penyembahan berhala. Allah SWT telah mengutusnya untuk menyeru kaumnya kembali ke jalan kebenaran, untuk menyembah hanya kepadanya, Sang Pencipta alam semesta. Namun, seruan Nabi Nuh bagaikan air di daun talas. Kaumnya menolak mentah-mentah ajakannya, bahkan mencemooh dan mengolok-oloknya. Bertahun-tahun lamanya Nabi Nuh bersabar. Siang dan malam tanpa lelah ia menyampaikan risalah Allah, namun hanya segelintir orang saja yang beriman kepadanya. Hati Nabi Nuh sangat sedih melihat kedegilan kaumnya. Ia berdoa kepada Allah, mengadukan kesusahannya. Allah yang Maha Mendengar mengabulkan doa Nabi Nuh. Dia memberitahukan kepadanya bahwa azab akan segera diturunkan kepada kaum yang ingkar itu, berupa banjir yang sangat dahsyat yang akan menenggelamkan seluruh bumi. Namun, Allah juga memberikan kabar gembira dan perintah kepada Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang sangat besar. Bahtera itu akan menjadi penyelamat bagi Nabi Nuh dan orang-orang beriman bersamanya, serta sepasang dari setiap jenis hewan di muka bumi. Maka, dengan izin dan petunjuk Allah, Nabi Nuh mulai membangun bahtera. Pekerjaan itu bukanlah hal yang mudah. Nabi Nuh dan para pengikutnya yang berjumlah sedikit harus bekerja keras menebang pohon, mengolah kayu, dan merakitnya menjadi sebuah kapal yang sangat besar. Kaumnya yang kafir terus mencibir dan mengejek, bertanya-tanya mengapa seorang yang mengaku nabi malah sibuk membuat kapal di tengah daratan yang kering kerontang. Lihatlah si tua itu, dia membuat kapal di tempat yang tidak ada airnya. Apakah dia sudah gila? Ejek mereka. Namun, Nabi Nuh tidak menghiraukan ejekan itu. Ia terus bekerja dengan tekun dan penuh keyakinan akan janji Allah. Ukuran bahtera itu sungguh luar biasa. Diceritakan bahwa panjangnya mencapai ratusan hasta, lebarnya puluhan hasta, dan tingginya juga demikian. Bahtera itu memiliki beberapa tingkat dan dilengkapi dengan pintu dan jendera. Setelah sekian lama dengan pertolongan Allah, bahtera itu akhirnya selesai dibangun. Nabi Nuh kemudian mengumpulkan para pengikutnya dan membawa sepasang dari setiap jenis hewan ke dalam bahtera. Ajaibnya, binatang-binatang itu datang dengan sendirinya, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menuntun mereka masuk ke dalam kapal yang besar itu. Tak lama kemudian, tanda-tanda azab mulai terlihat. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi gelap gulita. Hujan turun dengan derasnya, belum pernah terjadi sebelumnya. Air membanjiri lembah-lembah dan sungai-sungai meluap. Semakin hari, air semakin tinggi, menenggelamkan rumah-rumah dan segala sesuatu yang ada di daratan. Gelombang ombak yang besar menghantam dengan dahsyat. Bahtera Nabi Nuh terombang-ambing di tengah lautan air yang mengganas. Namun, dengan perlindungan Allah, bahtera itu tetap kokoh dan tidak tenggelam. Di dalamnya, Nabi Nuh dan para pengikutnya serta hewan-hewan selamat dari bencana yang mengerikan itu. Sementara itu, kaum kafir yang dulu mencemooh Nabi Nuh kini dilanda ketakutan yang luar biasa. Mereka berusaha menyelamatkan diri, namun air bah terus mengejar dan menelan mereka. Bahkan, anak Nabi Nuh sendiri yang enggan naik ke bahtera karena merasa bisa berlindung di gunung yang tinggi, akhirnya ikut tenggelam oleh dahsyatnya banjir. Banjir dahsyat itu berlangsung selama berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Seluruh permukaan bumi tertutup oleh air. Hanya bahtera Nabi Nuh dan penumpangnya yang selamat atas kehendak Allah. Ketika Allah menghendaki, air bah mulai surut, langit kembali cerah. Bahtera Nabi Nuh akhirnya berlabuh dengan selamat di sebuah gunung yang bernama Judi. Nabi Nuh dan para pengikutnya keluar dari bahtera, menginjakkan kaki kembali di bumi yang baru, bumi yang telah dibersihkan dari kemaksiatan. Keajaiban bahtera Nabi Nuh menjadi bukti kekuasaan Allah yang tak terbatas. Bagaimana mungkin sebuah kapal kayu yang dibangun di tengah daratan bisa selamat dari tsunami dahsyat yang menenggelamkan seluruh bumi?
Itulah keajaiban dari Allah yang menyelamatkan hamba-hambanya yang beriman dan menghukum orang-orang yang ingkar. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya beriman dan taat kepada perintah Allah serta akibat buruk dari kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran.